peristiwa ini dari helikopter view ya. Artinya saya melihat dari atas, tapi tidak mau masuk dalam kerangka berpikir secara seandainya saya pemain di sana. Gitu. Karena saya melihat dalam perkembangannya, masyarakat ini telah disajikan dengan beberapa informasi yang bermacam-macam. Sehingga masyarakat sekarang mulai bingung, yang mana sebenarnya yang benar. Coba pertama kali kita percaya dengan skenario pertama, tembak-menembak. Sekejap orang percaya. Tiba-tiba beberapa waktu kemudian berubah, ada skenario kedua. Kita pun percaya pula lagi nih. Oleh karena itu ketika kami diskusi dengan Prof. Gayus di Unkris kemarin, sebelum rekonstruksi itu terjadi, saya katakan, kalau skenario pertama bisa terjadi, skenario kedua sudah terjadi dan kita percaya, pertama kita percaya, kedua kita tinggalkan skenario pertama, kemudian percaya skenario kedua, bukan tidak mungkin ada skenario yang ketiga. Dan ternyata benar, selain konstruksi ada lagi yang ketiga. Nah sekarang saya berpikir, jangan-jangan ada yang keempat. Iya kan? Nah, saya melihat begini, semua yang terlibat dalam kasus ini, semuanya nggak linear. Komnas ngomong A, Kompolnas ngomong B, pengacara Joshua ngomong C, pengacara Brider E ngomong C, ngomong D. Semua informasi ini berbeda-beda. Sehingga saya berpikir, saya aja mulai bingung. Apalagi masyarakat. Sehingga saya kaget tadi kalau ada yang mengatakan seandainya terbukti Sambo bersalah, masih ada yang bilang bebas loh. Berarti kan cerita yang harus kita pertimbangkan. Kenapa? Kita menganut sistem majelis, bukan sistem juri. Kalau sistem juri memang semua orang-orang awam seperti di Amerika, orang awam dikumpulin untuk menentukan bersalah tidaknya seseorang, terdakwa atau tidak. Nah, oleh karena itu, karena informasi berubah-ubah, saya selalu menantikan apa sih keterangan dari pengacara Sambo. Sampai sekarang saya nggak tahu, belum pernah dengar apa versi yang sebenarnya. Sehingga saya mulai berpikir, apakah pihak-pihak yang terlibat di sini ini menceritakannya itu dari versinya dia sendiri, tidak proses justisi yang sebenarnya, yang diceritakan hanya pendapat-pendapatnya atau analisanya, atau betul-betul berdasarkan apa dinyatakan oleh para tersangka ini. Sehingga kita sekarang menjadi bingung nih. Nah itulah sebabnya terjadi mulai perdebatan. Apakah ini adalah merupakan pembunuhan berencana atau bukan? Karena semuanya jadi berubah kan gitu. Nah, akal sehat mengatakan, satu orang mengatakan, apakah mungkin pembunuhan berencana seorang Sambo, dia seorang bintang 2, akal sehat mengatakan nggak mungkin lah. Kalau dia membunuh orang berencana tentunya di luar sana. Tapi itu kan akal sehat kita. Kejadian di sana apakah akal sehat atau tidak kita juga nggak tahu. Nah, kalau itu dilakukannya bukan karena direncanakan, tapi hanya situasional, terjadi suatu situasi, apakah itu pertengkaran atau apa, sehingga panas dia langsung menembak, maka itu bukan suatu pembunuhan berencana. Nah, untuk bisa mengkaji ini, menentukan ini, menurut saya masih panjang. Ibarat pertandingan ini masih panjang pertandingan ini. Tetapi sudah terlanjur kita membuat suatu kesimpulan sendiri di sini. Walaupun saya lihat dengan angka tadi yang disajikan di LSI itu terpecah. Walaupun tetap lebih banyak melihat bahwa memang fakta seperti itu. Fakta ada pembunuhan saya kira nggak bisa dipungkiri. Itu fakta. Persoalannya sekarang adalah apakah pembunuhan ini dilakukan oleh siapa? Itu menjadi soal. Dikatakan di sana bersama-sama, sejauh mana? Ini kan delik penyertaan, sejauh mana? Contoh umpamanya. Pertama, Brother E mengatakan, berdasarkan keterangan pengacaranya, dibilang dia menembak. Dor katanya. Gak ada disebutkan dor ini. Kemana dor ini? Dia tidak pernah dengan tegas menyatakan saya dor ke tubuhnya si
Joshua. Dor, dor, dor. Waktu ditanya di televisi, dia bilang, saya nggak tahu kemana peluru itu berjalan. Pokoknya saya tembak aja, dor, dor, dor. Nah ini kan sebagai seorang advokat, terus terang kita kan kritis kan. Nggak mungkin bisa menerima keterangan-keterangan seperti itu saja. Karena kita berpikir secara logik gitu loh. Kemudian kita melihat umpamanya ada keterangan yang saya lihat di televisi, karena saya nggak mengikuti langsung ya, hanya dilihat di TV. Brother E mengatakan, Brigade ya, Brada E mengatakan dia dipanggil ke atas. Kemudian ketika itu dia sudah melihat si Joshua bersujud, tangannya di belakang, ya kan? Tentunya dalam kondisi seperti itu, ini cara analisis seorang advokat ini. Kalau demikian halnya, kemungkinannya Brada E itu berada di mana? Tidak mungkin di belakang Sambo. Pasti di samping kiri atau kanan atau di belakang Sambo. Di belakangnya si Joshua maksud saya. Di kiri atau di kanan atau di belakangnya Joshua. Nah kalau belakang Joshua, maka wajar sekali ada peluru kena kepala. Dor. Tapi yang dari dada, yang mana ini pelakunya? Kan nggak mungkin Brada Eju menembakkan itu. Nah kemudian sekarang kita berangkat lagi bahwa saya baca berita, mengatakan Sambo juga mengatakan dia tidak melakukan penembakan. Katanya saya perintahkan hanya dihajar saja, tapi dia melakukan penembakan. Berarti berkembang sedemikian rupa kan. Nah, pertanyaan lagi secara advokat nih. Kalau kita bicara David advokat umpamanya, saya berpikir-pikir, kalau bilang diperintahkan tembak katanya sama si Brada E, lantas dia bunuh orang ini. Joshua Sambo bisa bilang, saya nggak suruh bunuh, saya suruh tembak aja. Kalau tembak kan boleh kakinya, tapi dia lakukan pembunuhan. Ini kan jadi persoalan yang cukup serius dalam praktek peradilan. Praktek peradilannya akan sangat sulit. Gitu. Nah, belum lagi saya berpikir, andaikan ini kasus sampai di pengadilan, saksi-saksinya itu hanya berapa orang? Itu aja kan. Nah kalau 4 orang yang bersuara A, hasil pengadilannya kan A. Kalau seragam mengatakan A kejadiannya, hasilnya A. Kalau dibilang B, hasilnya B. Ini tidak mudah. Biar gimana pun mereka berhak menyatakan, mencabut berita acara umpamanya, di persidangan bisa menyatakan yang lain. Nah, pertanyaan kita sekarang, sebenarnya apa yang terjadi? Terus terangannya kita pun nggak tahu. Tapi kita nggak boleh terperangkap, kecuali pengacara-pengacara yang sudah mengetahui dalamnya mungkin ya. Tapi masyarakat umum tidak boleh terperangkap dengan informasi operasi televisi ini. Karena kebenaran yang nyata-nyata tidak di situ. Kebenaran itu nanti akan ada di pengadilan. Tidak boleh kita seperti sekarang ini. Ya kalau bicara fair kebenarannya sudah terjadi trial by the press. Ya kan? Sudah terjadi. Padahal sebagai advokat kita kayaknya mengenal asas presumption of innocence. Hari ini kita lupakan presumption of innocence. Nehi kita bilang, lupakan teori hukum, lupakan hak-hak si tersangka dan sebagainya. Karena memang